Selamat siang untuk kita semua. Sebagai seorang guru, kita tidak mengajar siswa, tetapi kita menyediakan tempat yang layak untuk sekolah siswa. Hari ini telah hadir di depan kita seorang narasumber yang memberi kita materi tentang budaya positif yang berkaitan dengan perilaku siswa, terus tindakan kita seorang guru terhadap siswa. Maka untuk itu sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan cinta yang Kau anugerahkan kepada kami semua, terlebih khusus dalam kegiatan hari ini. Semoga Engkau menyertai kami dalam kegiatan ini, agar apa yang kami dapat kami peroleh pada kesempatan ini guna untuk kelanjutan hidup kami. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif langsung dari narasumber. Sebelum itu kepada narasumber para pembagi kami beri kesempatan untuk memberikan. Baik, terima kasih Pak Kams. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya bukan sebagai seorang narasumber ya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak yang akan membagikan atau memberikan sosialisasi tentang budaya positif kepada ibu guru. Baik, untuk itu sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Palue yang kita cintai. Di sini kita saling berbagi ya. Bukan juga saya di sini adalah narasumber yang tahu segalanya, tetapi mari kita diskusi bersama, kita membicarakan hal-hal baik untuk anak didik kita ke depannya. Bahwa dari kegiatan ini artinya ada nilai positif untuk sekolah kita yang tercinta ini. Baik, dalam budaya positif ini ada 7 materi pokok yang akan kita diskusikan atau kita pelajari bersama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dulu, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan keras, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, budaya positif. Untuk jawaban menyangkut budaya positif nanti sebentar dalam 7 materi ini akan kita kupas satu persatu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya mulai dengan materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma belajar dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sekarang lagi digaui dengan Merdeka Belajar. Kita di sekolah ini mungkin tahun depan sudah mulai melaksanakan Merdeka Belajar. Nah, dalam Merdeka Belajar itu kita akan menjalankan atau berusaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Dari 6 profil pelajar Pancasila ini kita harus wujudkan dan kita harus implementasikan dalam pembelajaran pada program kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, yang dimaksudkan dengan terdiferensiasi di sini, pembelajaran yang terdiferensiasi, itu artinya bahwa kita sebagai guru harus menerapkan
pembelajaran di dalam kelas itu berdasarkan kebutuhan anak didik kita. Jadi kita tidak bisa satukan atau menyamakan persepsi bahwa semua siswa itu satu. Tidak. Kita harus bagaimana kita menggali mereka, bagaimana kita menerapkan metode pembelajaran kita berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi untuk itu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran di kelas, kita sudah tahu baik tentang anak-anak punya kebutuhan mereka. Jadi tidak sama dalam satu kelas itu. Jadi itu terdiferensiasi ya. Jadi itu yang diharapkan dalam bahan paradigma belajar yang akan kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Yang berikut berkaitan dengan disiplin positif. Kata disiplin positif itu dalam budaya kita bahwa makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, tetapi itu bukan. Bahwa itu dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Ya, murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama itu. Jadi yang diharapkan dari penanaman disiplin positif itu seperti itu ya. Kita mengharapkan anak didik kita itu mempunyai karakter yang mandiri, bertanggung jawab, berkebinekaan global, yang gotong royong dan kreatif. Itu yang kita harapkan untuk anak didik kita ke depan. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka melaksanakan apa yang kita sudah sampaikan ke mereka itu muncul dari diri mereka, dari unsur intrinsik ya, bukan dari ekstrinsik yang mereka harus melakukan sesuatu itu harus takut kena dapat hukuman atau ancaman atau sogokan ya. Nah, jadi kita menanamkan anak itu muncul perilaku yang muncul dari dalam diri mereka sehingga mereka melakukan sesuatu itu dengan bebas tanpa ada paksaan atau hukuman dan lain-lain. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Yang berikut, materi yang berikut kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu muncul dari diri mereka, dari unsur intrinsik yang mana mereka melakukan sesuatu itu tidak ada neko-neko, tidak ada unsur takut atau unsur bahwa saya buat ini supaya dipuji orang atau diberi penghargaan, itu tidak. Itu muncul dari dalam diri mereka dengan mengikuti beberapa tahap. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bahwa motivasi itu siswa atau murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Ini adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi itu muncul dari luar. Mereka mau melakukan sesuatu itu mereka rasa tidak nyaman, mereka menghindari untuk tidak nyaman, artinya tidak mendapat, mereka berusaha untuk tidak mendapat teguran dari guru. Itu berarti itu mereka melakukan sesuatu tanpa mereka melakukan sesuatu itu bukan dari diri mereka, unsur intrinsik yang muncul dalam diri mereka itu. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu ingin mendapat imbalan. Itu juga termasuk motivasi yang dari luar ya, bukan dari dalam diri mereka. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan oleh kita semua, bahwa sebagai seorang guru untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebajikan,
ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri mereka, bahwa mereka melakukan sesuatu itu tidak ada unsur paksaan, ya. Yang mereka mau itu nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai kebajikan? Yaitu jujur, tanggung jawab, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang mereka lakukan. Itu mereka ingin bahwa mereka mendapatkan poin-poin dari nilai kebajikan itu sendiri. Baik, lanjut kita masuk ke konsep disiplin identitas gagal. Ada juga konsep disiplin identitas sukses. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Tadi di awal tadi bahwa poin pertama dan poin kedua itu adalah muncul motivasi ekstrinsik yang dari luar. Nah, di situ disampaikan bahwa itu termasuk konsep disiplin identitas gagal, yaitu penghargaan. Yang selama ini kita selalu memberikan hukuman atau memberikan penghargaan kepada siswa yang mungkin prestasi atau siswa yang melanggar aturan atau keyakinan kelas, kita selalu memberi hukuman. Nah, dari modul yang kami pelajari di guru penggerak itu, bahwa itu adalah konsep disiplin identitas gagal. Nanti ada juga yang lain nanti sebentar. Mungkin kata-kata ini juga baru yang kita kenal, ya. Baik, yang menyangkut hukuman itu yang perlu menyakitkan. Kalau kita memberi hukuman kepada siswa itu, kita senang bahwa kita puas kita sudah menghukum mereka, tetapi mereka rasa itu sakit hati. Nah, mereka sakit hati karena mereka sudah mendapat hukuman. Yang berikut, mereka juga tidak nyaman. Murid takut. Itu sebuah pemaksaan. Mereka akan menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika kalau mereka sudah tahu bahwa mereka akan mendapat hukuman, kita tanya, mereka akan berusaha untuk menyembunyikan itu. Mereka tidak akan menyampaikan. Nah, yang berikut adalah menjadi rendah diri. Mereka akan merasa malu, merasa minder. Nah, itu adalah konsep disiplin identitas gagal. Yang berikut penghargaan. Ternyata penghargaan juga itu masuk di identitas gagal. Yang pertama yaitu tidak efektif. Nah, tidak efektif, ya. Yang berikut merusak hubungan. Merusak hubungan artinya yang mendapat penghargaan itu dengan yang lain itu mungkin merasa muncul iri, ya. Artinya mereka sudah mulai menghindar atau tidak bergaul dengan si dia karena dia dapat penghargaan dan sebagainya. Yang berikut mematikan kreativitas. Anak-anak akan merasa malas, ya. Nah, di satu sisi ada yang penghargaan itu memberikan motivasi dari siswa lain, tetapi dari banyak yang kita alami bahwa itu adalah mematikan kreativitas anak. Yang berikut menggunakan dengan sistem ranking. Dan yang terakhir merampas hak menghargai diri. Itu adalah penghargaan yang konsep penghargaan yang merupakan bagian dari identitas gagal. Nah, sekarang yang dimaksudkan dalam konsep disiplin identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi contohnya gini, ketika kamu harus melanggar sebuah peraturan atau sebuah kesepakatan bersama. Contoh, kamu kalau tidak sekolah, kamu kalau tidak mengerjakan PR, maka kamu akan mendapat bahwa kamu akan mendapat nilai yang tidak ini. Konsekuensinya bahwa kalau dia melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu, ya. Dia tidak melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Itu konsekuensi bahwa kau harus, setelah kau berbuat ini, kau harus bertanggung jawab atas perbuatan itu. Nah, itu masuk di identitas sukses. Yang dimaksudkan konsekuensi itu yang pertama penguatan jangka panjang. Nah, artinya dia sudah tahu bahwa kalau saya buat ini, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya itu. Yang berikut, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita guru punya tugas tambahan bahwa kita harus monitoring kegiatan mereka itu. Kalau kita biarkan saja, maka tidak akan berlangsung lagi. Artinya mereka akan melanggar lagi apa yang sudah disepakati bersama itu. Yang berikut, murid akan mematuhi peraturan karena mereka tahu bahwa setelah kita buat ini dampaknya seperti ini, akibatnya seperti itu. Yang berikut adalah kehilangan waktu untuk mereka merenungi kesalahan mereka. Baik, konsep disiplin identitas sukses yang kedua adalah restitusi. Restitusi itu artinya pemulihan
atas lakukan. Artinya yang di sini bukan dicari persoalan apa yang salah itu, tetapi bagaimana seorang guru menggali persoalan itu atas dasar apa dia melakukan hal itu. Seperti itu yang disebutkan dengan restitusi, pemulihan atas kesalahan yang mereka lakukan. Di sini muncul murid itu akan bertanggung jawab untuk berperilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikut teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang melakukan kesalahan itu ada pada dirinya, dia yang akan mengontrol prosesnya itu. Bukan dia berharap bergantung dari orang lain, tidak. Dirinya yang menentukannya. Yang berikut, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti sebentar di 5 posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi itu kita akan lebih paham lagi menyangkut restitusi itu sendiri. Untuk gambarannya menyangkut disiplin identitas seperti ini ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu Guru, tetap semangat, terima kasih. Yang berikut, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian yang tadi saya sampaikan itu bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut para ilmu dosen di tahun 2004. Dia menyatakan bahwa restitusi itu adalah menciptakan kondisi baik untuk murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi kita bahwa restitusi ini adalah teori atau konsep yang sangat bagus untuk kita terapkan di sekolah kita. Jadi kita akan menggali persoalan kenapa kamu melakukan itu, dan kita akan kembali menemukan apa yang mereka sampaikan itu, dan mereka akan sadar bahwa mereka lakukan itu salah. Nanti itu mereka sendiri yang menyampaikan itu, dan itu adalah cara yang bagus sehingga mereka untuk mengulang kembali kesalahan itu tidak akan lagi. Yang selama ini kan kita hanya buat hukuman atau penghargaan saja, tapi nanti kita akan temukan terus mereka membuatkan kesalahan itu. Tetapi kita dengan menggunakan restitusi, saya yakin bahwa yang mereka lakukan itu adalah awal dan akhir. Baik, yang berikut adalah ciri restitusi. Yang pertama, menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kita lakukan itu bukan untuk mereka menebus kesalahan bahwa saya begini-begini, tidak, tetapi kita bagaimana memperbaiki dari kesalahan mereka itu. Yang berikut, restitusi itu memperbaiki hubungan. Artinya mereka tidak merasa takut dengan guru. Ketika mereka membuat kesalahan itu, kita akan panggil mereka, kita akan mengajak berkomunikasi dengan mereka. Mereka sendiri akan menyampaikan bahwa saya buat ini karena ini. Nah, kita berikan masukan, berikan solusi yang terbaik. Maka dengan adanya, maka mereka akan merasa bahwa baik seperti ini, nanti saya tidak akan begini lagi. Itu akan muncul faktor intrinsik dari dalam diri mereka. Yang berikut, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Itu tidak ada paksaan ya. Paksaan itu yang tadi, antara hukuman dan penghargaan. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Ini perbedaan contoh kasus murid yang tidak mengerjakan PR. Tadi kita hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan ya. Yang pertama hukuman. Hukuman guru yang kasusnya bahwa murid yang tidak mengerjakan PR. Kita fokus pada kasus murid yang tidak. Hukumannya bahwa guru menghukum murid tersebut dengan berlutut di depan kelas. Contohnya, mungkin Bapak Ibu guru pernah lakukan, ya, guru menghukum murid tersebut yang tidak mengerjakan PR itu berlutut di depan kelas selama jam pelajaran. Guru paling situ dia marah dan murid itu akan merasa takut. Setuju?
Tujuh Bapak Ibu guru ya, konsekuensinya bahwa kau buat ini harus begini. Nah, kau tidak mengerjakan PR, kau harus mengerjakan PR lagi di waktu istirahat. Mungkin Bapak Ibu guru bilang kasih lagi kesempatan 2 hari kumpul seperti itu. Nah, bagaimana dengan restitusi dari contoh kasus yang murid tidak mengerjakan PR? Di sini guru akan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Dia akan menanyakan dan membantu murid-murid untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini guru akan terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu contoh kasus murid yang tidak mengerjakan PR. Nah, di sini saya mengharapkan kita Bapak Ibu guru hebat di sini di SMP Negeri 1 ini, mari kita menerapkan contoh kasus-kasus yang kita temukan dalam kelas, kita terapkan dengan metode restitusi. Nanti sebentar ada contoh konkret dari apa yang telah saya lakukan dengan anak murid kita. Baik, yang berikut dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, bahwa kita semua ini mempunyai kebutuhan, termasuk juga anak didik kita. Yang pertama itu bertahan hidup. Di sini anak-anak akan membutuhkan, termasuk kita juga membutuhkan makanan, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu menemukan ada anak-anak yang makan di dalam kelas, jangan marah. Itu mereka punya kebutuhan. Bahwa saat ini saya mau makan. Mungkin bagaimana kita punya cara untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mungkin bisa izinkan dia ke belakang atau ke kantin untuk makan di sana. Tapi tidak bisa kita untuk langsung kasih, artinya memberikan langsung tegur marah mereka, jangan, mereka punya kebutuhan juga. Kita juga Bapak Ibu guru mungkin saat mengajar rasa kita kan keluar di luar, anak tidak pernah menegur kita dan sebagainya. Yang berikut kasih sayang dan rasa terima. Mereka juga butuh kasih sayang, ya. Mereka juga butuh kasih sayang, butuh diterima oleh kita. Yang berikut penguasaan. Ada anak-anak yang itu milik saya. Pertanyaan itu angkat tangan cepat-cepat. Dia punya kemampuan. Jadi dia kalau kita jangan dulu yang itu dulu. Itu kan sudah mematangkan atau tidak kita menolak kebutuhan mereka, ya. Karena itu dia punya hak, dia rasa ingin seperti itu muncul dalam diri mereka, bukan ada paksaan, ya. Bapak Ibu guru, yang berikut kebebasan, mereka punya kebebasan juga. Dan yang berikut adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar kita manusia, termasuk anak didik kita juga. Jadi kita ketika mereka salah jangan langsung tidak boleh begini, tidak boleh. Kita harus mulai jalankan restitusinya tadi. Kita akan menemukan sendiri apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mau ini. Nah, di situ kita bisa, oh dia ini kebutuhannya di sini. Nah, dan kita harus penuhi itu. Lanjut Bapak Ibu guru, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah penghukum. Baik, yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Sebagai teman, yang berikut sebagai pembantu, dan yang berikut adalah manajer. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu guru ini sudah masuk di posisi yang mana? Dari ke-5 posisi itu. Penghukum, ada yang lain lagi? Manajer luar biasa. Ada Bapak Ibu guru yang hebat yang menempatkan posisinya di manajer. Ada yang lain? Teman, luar biasa teman. Jadi kita dengan guru itu, dengan siswa itu, kita buat diri kita sebagai teman, ya. Maka kalau kita menjalankan posisi kontrol yang diharapkan bahwa kita harus berada pada posisi manajer. Yang diharapkan seperti itu. Baik, yang berikut ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya bahwa siswa itu datang terlambat, ya. Kita konsentrasi bahwa siswa itu datang terlambat. Yang pertama, dia sebagai penghukum, dia akan menyampaikan begini, kamu selalu saja terlambat.
selalu pasti, selalu terakhir datang ke sekolah. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa gunakan kalimat-kalimat itu ketika menemukan siswa yang datang terlambat, maka itu kategorinya di penghukum. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan Pak Guru bahwa tidak akan datang terlambat lagi. Nah, dia menanyakan itu dengan kata-kata yang lembut. Ya, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan Pak Guru bahwa tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Pak Guru. Pak Guru benar-benar kecewa dengan kamu. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah. Maka dengan apa yang kamu siswa itu akan merasa akan muncul dalam diri mereka bahwa bagaimana ya? Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Pak Guru. Pak Guru benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kedua, bahwa pembuat akan merasa bersalah. Dia akan mendengarkan, setelah mendengarkan apa yang kita sampaikan itu, dia akan merasa bersalah bahwa dirinya itu sudah berbuat salah. Nah, yang berikut adalah teman. Dia akan mengatakan begini, ya sudah kali ini saja, tidak apa-apa, sana dulu. Tapi itu juga bagaimana intonasi yang digunakan itu juga membuat mengikat bahwa ada kedekatan antara siswa dengan Bapak Ibu guru. Dia bilang, ya sudah kali ini saja, tidak apa-apa, sana duduk masuk kelas. Seperti itu ya. Itu posisi yang ketiga, teman. Dan yang berikut pemantau. Dia akan mengatakan peraturan apa-apa saja yang telah kita lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Dia akan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat itu. Dia pemantau, dia akan mengamati bahwa sudah disepakati kesepakatan kelas bahwa tidak boleh datang terlambat. Nah, ketika anak itu datang terlambat, dia akan menanyakan apa kesepakatan yang telah kita bangun kemarin. Itu pemantau. Dan yang paling top di sini adalah manajer. Manajer ini dia akan menanyakan, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Ketika anak datang terlambat masuk ke dalam kelas, mungkin dia aktivitas mengajar seperti biasa, nanti sebentar di luar kan dia akan panggil anak itu. Saya panggil Pak Guru, contoh saja saya panggil Ito ke sini. Kamu tahu kira-kira kesalahan apa sampai Pak Guru panggil di sini? Nah, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dia akan menanyakan semuanya itu. Dan hasil akhirnya dia akan bahwa oh ya, saya akan berjanji saya tidak akan buat lagi. Itu akan muncul dari dalam diri dia setelah kita menjalankan posisi kita sebagai manajer. Baik, di sini Bapak Ibu guru hebat, dalam posisi kontrol sini saya mengharapkan bahwa kita menerapkan dan memposisikan diri kita sebagai manajer untuk anak didik kita. Bukan saja Bapak Ibu kepala sekolah dan sebagainya, tetapi kita guru juga sebagai manajer anak didik kita. Bisa Bapak Ibu guru? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Sangat bisa. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bahwa Bapak Ibu guru, saya mengharapkan kita semua guru mata pelajaran, lebih-lebih Bapak Ibu wali kelas itu harus membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini kita lihat mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, mengapa harus kelas saja. Yang berikut, mengapa kita mematuhi peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bapak Ibu guru, ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kita perhatikan bersama. Di sini kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kita berdiskusi tentang peraturan. Peraturan itu, contoh peraturan dalam kelas. Kita berdiskusi dengan anak-anak. Contoh pertama kita tanyakan,
siswa-siswi atau anak-anakku, kira-kira apa yang kamu mau untuk kelas idaman kamu, kelas impian kamu? Kamu maunya seperti apa? Biarkan mereka untuk menulis semuanya. Kita memberikan kertas atau sticky note mereka tulis, saya mau kelas ini bersih. Saya mau siswa-siswa saya di kelas ini, teman-teman saya harus berpakaian rapi, isi dalam, bersepatu dan sebagainya. Kami harus datang tepat waktu. Berdiskusi dengan mereka, biarkan mereka yang menulis apa yang mereka impikan dalam kelas mereka ini. Nah, di sini kami berdiskusi, mereka menuliskan apa yang mereka inginkan itu di tahap pertama. Yang berikut, mereka merumuskan peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu contoh, peraturan kami harus datang tepat waktu. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti disiplin waktu. Seperti itu. Dia kalimatnya ada universal ya, bukan spesifik ke. Artinya contoh, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu masuk di disiplin waktu. Nah, di sini kami menempelkan apa yang setelah mereka buatkan ini tentang peraturan itu, kami rumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Terus itu kami akan tempelkan di setiap dinding kelas itu. Nah, di sini bahasa Inggris punya, di kelas bahasa Inggris punya untuk kelas 8C, di sini ada 4. Yang pertama itu berdisiplin waktu. Disiplin waktu ini artinya bukan hanya datang ke kelas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, tetapi disiplin waktu mengerjakan tugas. Yang berhubungan dengan waktu, mengerjakan tugas harus mengumpulkan tugas harus tepat waktu, itu juga masuk dalam kategori disiplin waktu. Mereka menuliskan itu, mereka tempel di sini. Kami minta beberapa teman untuk mengelompokkan itu ke dalam beberapa peserta didik itu sendiri. Yang kedua ini kami sepakat menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan kelas maupun di luar lingkungan kelas. Artinya membuang sampah pada tempatnya. Di laci-laci meja itu tidak boleh ada kertas-kertas, langsung ke tempat sampah yang telah disediakan. Yang berikut, bersikap sopan, jujur, peduli, dan saling menghargai satu sama lain. Itu juga keyakinan yang kami bangun. Dan yang berikut adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini contohnya ketika mau bersin, apa-apa itu harus menghindar dari teman-teman. Seperti itu. Pakai masker dan sebagainya. Itu juga perlu supaya kondisi suasana kelas itu, kegiatan proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk berkaitan dengan keyakinan kelas. Di sini ada langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, bertanya dulu kepada siswa tentang bentuk kelas impian mereka. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita mengajak komunikasi dengan siswa itu sendiri. Apa yang mereka impikan atau apa yang mereka idamkan untuk kelas mereka itu. Yang berikut adalah bagaimana cara mewujudkan impian tersebut. Setelah kita memberikan andil pada mereka untuk menuliskan itu, selanjutnya kita berdiskusi bersama. Kita memutuskan keyakinan kelas yang akan diterapkan di dalam kelas itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, mudah diingat oleh semua murid. Contohnya tadi, disiplin waktu, menjaga kebersihan. Yang berikut, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sehingga kalau mereka melanggar keyakinan kelas, itu berarti tanggung jawab kita bersama, karena mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas itu. Yang berikut, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Berarti bukan itu paten ya. Kita bisa tinjau kembali, mungkin semester depan atau tahun ajaran berikut kita bisa diskusi lagi dengan murid bahwa mungkin diganti nomor ini, ATM ini atau tidak, ditambahkan lagi. Nah, jadi ketika kita menemukan siswa yang melanggar keyakinan kelas itu, kita memanggil mereka, kita mengatasi persoalan mereka itu dengan menjalankan restitusi, ya.
restitusi. Nah, di sini ada poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini kita akan menanyakan kembali kepada siswa itu sendiri. Kira-kira apa yang terjadi pada dirimu? Kamu sampai melakukan itu karena apa? Nah, itu kita menjalankan tahap pertama. Yang kedua, tahap kedua itu ya validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kembali, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan keras yang kita sudah sepakati bersama itu apa yang kemarin itu? Oh begini, berarti kamu melanggar. Kira-kira kapan kamu mau memperbaiki kesalahan kamu itu? Seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara yang harus kita terapkan di dalam kelas kepada siswa kita apabila mereka melanggar keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Baik, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya bahwa siswa ini datang terlambat ya Bapak Ibu Guru. Kemarin saya memanggil siswa itu, kebetulan dia datang terlambat. Saya menjalankan, pertama saya bertanya kepada dia tentang masalah yang terjadi pada dirinya sehingga dia datang terlambat. Dan hasil akhirnya bahwa dia menyepakati bahwa mulai besok dia akan tidak terlambat lagi, dia akan mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu. Dia sadar bahwa dirinya sudah berbuat seperti itu dan dia bisa mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah ia laksanakan. Baik Bapak Ibu Guru, dari 7 proses disiplin positif atau budaya positif yang kita sudah pelajari bersama ini, kita ambil kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Setidaknya dia memiliki standar-standar itu, yaitu kepribadian profesional dan sosial, di mana guru itu mampu berrefleksi. Artinya merefleksi kembali tindakan atau perilaku perbuatan yang telah dia jalankan sebelumnya pada posisi kontrolnya saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among di posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan Bapak Ibu Guru memahami benar tentang apa yang telah kita pelajari atau kita diskusikan hari ini. Nanti sebentar nanti akan dipandu oleh MC untuk kita diskusi bersama. Dari harapan saya bahwa setelah kita menerima materi tentang budaya positif ini, saya mengharapkan kita semua untuk memahami benar-benar dan kita menerapkan apa yang telah kita terima hari ini. Kita menempatkan posisi kita sebagai seorang guru yang mengharapkan ingin menjadikan murid-murid kita itu mandiri, kreatif, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Di sini moto dari guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga budaya positif yang kita terima pada hari ini menginspirasikan kita semua. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan pantun. Pergi ke Palue makan uwi, jangan lupa minum air poa. Kalau ingin murid cerdas, buatlah mereka bahagia. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu Guru hebat, Bapak Guru SMP Negeri 1 Palu. Selanjutnya kembali ke MC. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kesempatan berikut kita berdiskusi bersama tentang budaya positif. Kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya untuk kita diskusi bersama, kami berikan kesempatan. Pasti
Silakan Bapak Ibu guru dari ibu-ibu. Baik Bapak Ibu guru, mungkin dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau di sekolah ini mungkin Bapak Ibu menemukan kasus atau masalah itu, terus dengan materi, kaitkan dengan materi yang yang telah saya sampaikan itu mungkin ada kontra atau mungkin menjadi kendala. Kok kenapa yang selama ini begini-begini kok tiba-tiba ada muncul yang begini-begini. Mungkin disampaikan, kita diskusikan bersama. Bukan juga saya di sini narasumber atau tahu segalanya, tetapi mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, sehingga apa yang kita alami itu atau hambatan atau pikiran kita yang belum ini mungkin kita diskusikan bersama. Ataukah memang apa yang disampaikan tadi sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah memberikan pertanyaan, minta bantuan untuk kembali ke posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya mengharapkan Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 1 Palue ini untuk menempatkan diri kita pada posisi manajer. Contoh penerapan posisi kontrol ini pada kasus siswa yang datang terlambat. Ada pembuku, dia akan mengatakan bahwa kamu selalu saja terlambat, selalu saja, pasti juga kamu akan datang paling terakhir. Itu posisinya sebagai pembuku. Karena kita langsung ke intinya, ya, kita tidak menanyakan kenapa kamu begini, kamu begini, tapi kita langsung memvonis dia ke situ. Jadi itu dikatakan pembuku. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji toh dengan Pak Guru bahwa tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Pak Guru. Pak Guru ini benar-benar kecewa dengan sikap kamu ini. Ini dia akan mendengarkan apa yang sampai, dia akan merasa bersalah. Saya sudah bersalah, saya sudah buat Pak Guru kecewa. Ini Pak Guru sampaikan bahwa dia kecewa dengan sikap saya datang terlambat ini. Yang berikut, teman. Ya sudah, kalian kali ini saja ya, tidak apa-apa. Sana silakan duduk kembali. Dia juga merasa bahwa oh Pak Guru macam teman ya. Dari kata-kata intonasi juga sangat mempengaruhi ya. Pemantau, dia akan memonitor, dia akan mengawasi proses berjalannya dia itu. Peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau posisinya seperti apa. Dia sudah tahu bahwa keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh terlambat. Dia memantau dia ini siswa ini. Konsekuensinya apa jika kamu datang terlambat ini? Nah, dan yang berikut, manajer. Ini yang harus kita Bapak Ibu guru terapkan. Menempatkan posisi Bapak Ibu ketika menangani kasus dalam sekolah, kelas berkaitan dengan siswa, kita menempatkan posisi kita pada manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Namun apabila posisi yang kamu jalankan ini juga masih menemukan masalah yang sama pada siswa tersebut, lakukanlah segitiga restitusi. Itu tahap terakhir yang harus kamu laksanakan atau kamu lakukan, terapkan pada siswa yang bermasalah. Ada ini mungkin minta maaf videonya. Ada 2 kasus yang kemarin saya tanya, dan mereka setelah melaksanakan itu, kita menanyakan, kita menggali persoalan-persoalan itu kenapa sampai begini-begini.
mereka berjanji bahwa mulai besok saya akan memperbaiki kesalahan itu. Coba Bapak Ibu guru kita terapkan di sekolah kita ini. Saya yakin bahwa ada hubungan, ada rasa bahwa siswa itu memiliki kita. Yang selama ini kan Bapak Ibu guru mungkin murid berpandang bahwa guru itu begini. Tapi kalau kita masuk dalam program ini, dalam mengikuti forum ini, maka saya yakin bahwa siswa dan sekolah tidak ada rasa beban atau mereka akan bebas dan merdeka untuk masuk ke sekolah ini. Dan di antara kita terjalin komunikasi hubungan yang akrab ya. Baik, itu saja. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Oke. Saya yang mau menambahkan atau mungkin saran untuk sebagai guru, mungkin kita semua ini pernah mengalami bisa dari posisi pemukul, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, contohnya begini, ada satu kasus siswa datang terlambat. Lalu tidak semua, misalnya ada guru yang dia posisinya pemukul. Kalau kita mau, ada yang manajer, ada yang teman, ada yang memantau, ada yang membuat merasa bersalah. Jadi kalau diminta seperti ini nanti kayaknya gimana ya? Kita dulu harus sepakat kalau kita mau buat budaya positif, kita harus sepakat kita mau yang mana, kita mau yang manajer. Padahal kalau kita memaksa diri semua guru ini seperti manajer, sedangkan guru ini dia malah dan karakteristik berbeda. Ya so, ada guru yang datang sini dulu sebagai posisi sebagai teman kamu masa tidak terlambat. Tapi ada guru yang datang begini foto tidak dipanggil kenapa sampai foto sini. Ada yang begitu. Nah itu kadang-kadang ini juga membuat ada dampaknya terhadap anak, ada dampaknya juga terhadap guru. Kenapa? Kalau guru yang dia tahu ini kalau ini ada sesuatu dia harus begitu. Tapi kalau ada yang sebagai teman tidak apa-apa itu. Ada yang sebagai manajer di situ juga akan terjadi kesetaraan di salah sekali kalau di sini. Sehingga usul saya, kita bisa menerapkan budaya positif ini. Mungkin kedepannya ini ada semacam latihan atau bimbingan yang berkaitan dengan interpersonal atau kepribadian guru dengan sosial kompetensi kan guru punya kompetensi kan. Jadi yang selama ini kita sering didengar itu adalah profesional dan pedagoginya. Tapi yang duanya itu kayaknya jarang sekali muncul, itu berkaitan dengan interpersonal, berkaitan dengan kepribadian, dengan berkaitan dengan sosial skill. Sehingga supaya budaya positif ini bisa berjalan, maka sosial dan interpersonal guru itu harus Pak, supaya bisa tercapai budaya positif ini. Kalau misalnya satu guru dengan dia punya karakternya sendiri, satu guru dengan dia punya pengalaman sendiri, satu guru dengan pengalamannya sendiri, itu tidak akan berjalan. Nah, kemudian yang kedua, budaya positif ini kalau kita menghidupkan kembali, misalnya kita punya bagian-bagian. Saya sebagai tugas dan tanggung jawab saya dalam mata pelajaran, saya ada di bagian kesiswaan. Itu sebenarnya sudah bisa hidup. Tapi kalau misalnya ada guru yang mau bertanggung jawab menjalankan itu, sedangkan kita yang lainnya masa bodoh atau cuek-cuek, kamu cuma sadari di bawahnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti, sangatnya sangat luar biasa. Terkait dengan posisi kontrol di sini ada 5. Ada pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang disampaikan bahwa setiap guru itu tidak mungkin menempatkan diri di posisi manajer. Ada yang posisinya seperti pemukul dan sebagainya. Baik Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Kita kembali lagi ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau dalam kelas ini kita buat keyakinan kelas bersama siswa di kelas itu, tapi di sekolah kita buat keyakinan atau kesepakatan sekolah, bukan peraturan, ya, bukan peraturan. Kalau peraturan itu terlalu ini ya, normal. Sekolah ini contohnya begini.
mungkin saya bisa mensosialisasikan kepada siswa-siswa di SMP Negeri 1 ini. Kita minta mereka sendiri yang mau ini ya. Kita minta sendiri mereka yang menuliskan, mereka mengharapkan sekolah ini seperti apa. Nah, jangan kita langsung buat bahwa siswa harus disiplin waktu dan sebagainya, tidak. Nah, kita mensosialisasikan kepada mereka, berdiskusi dengan semua siswa yang ada di lembaga SMP 1 Palu ini, keyakinan sekolah mana yang kamu mengharapkan sekolah itu SMP Negeri 1 Palu itu yang bagaimana. Setelah mereka menuliskan itu, kita diskusikan bersama, kita pilah-pilah kembali. Oh, ini peraturan ini tidak masuk ke keyakinan sekolahnya seperti ini. Nah, setelah itu artinya yang saya harapkan bahwa kita menyelesaikan persoalan itu pada tahap memposisikan diri kita pada manajer, ya, posisi manajer. Artinya peran-peran kita bukan berarti otomatis kita harus langsung ke situ, tidak. Kita bisa juga sebagai teman, bisa pemantau, bisa. Nah, yang diharapkan kita itu adalah manajer, ya. Yang diharapkan kita adalah menyelesaikan persoalan di posisi kita sebagai manajer. Nah, kalau di sekolah kita buat kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah, kita sosialisasikan kepada semua peserta didik yang ada di sekolah ini. Karena yang buat kesepakatan ini mereka sendiri, bukan kita Bapak Ibu guru. Nah, mereka akan termotivasi atau akan muncul unsur intrinsik dalam diri mereka untuk melakukan hal itu. Artinya di sini saya mengharapkan setelah saya mempelajari modul paket 1 ini titik 4, saya mengajak kita semua untuk pelan-pelan untuk memposisikan diri pada posisi manajer. Baik, yang disampaikan Ibu Yarni tadi bahwa mengharapkan kita Bapak Ibu guru ini yang semua ada di sini atau ada di SMP Negeri 1 untuk menerapkan budaya positif atau mengatasi masalah pada 5 plus dengan pada posisi yang terakhir atau manajer. Tidak juga, ya. Saya artinya di sini saya mengajak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri bahwa kalau teman lain belum, tidak apa-apa, yang penting saya punya diri saya mau supaya saya mengatasi masalah ini pada posisi manajer. Nah, setelah kita melaksanakan dari diri kita, nanti teman sebelah akan melihat, oh dia lebih bagus, dia punya persoalan, dia mengatasi masalah ini. Begini anak-anak ada perubahan ya dalam diri anak ketika dia menangani anak ini. Nah, dia akan tergerak, teman lain akan tergerak. Baik, daripada saya selama ini begini-begini tidak ada nilai tambahnya. Anak-anak tetap yang sama saja. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita bergerak pelan-pelan dengan teman lain. Nah, teman lain akan mengikuti, dia akan merasa bahwa oh benar juga, percuma saja yang selama ini saya buat begini, ternyata anak juga tidak ada perubahan. Coba saya ikuti metode yang dijalankan oleh teman sebelah. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita memaksimalkan diri kita untuk melakukan atau menerapkan budaya positif di lembaga kita tercinta ini. Terima kasih. Mungkin ada bagaimana ini nanti, mungkin apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ibu Isla. Sama tadi kan penjelasannya kan tidak melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kira-kira apa yang membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Baik, kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak menyangkut waktu sosialisasi tentang budaya positif pada modul 1.4. Nah, kalau kita Bapak Ibu guru sepakati bersama, nanti saya bertemu lagi dengan Bapak Kepala Sekolah menyangkut dengan sosialisasi budaya positif kepada warga sekolah di SMP Negeri 1 Paluhe. Setelah ada hasil sepakat dengan Bapak, nanti saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada siswa-siswi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Di sini moto dari guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga budaya positif yang kita terima pada hari ini menginspirasikan kita semua. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan pantun. Pergi ke Paluhe makan ubi, jangan lupa minum air poa. Kalau ingin murid cerdas, buatlah mereka bahagia. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu guru hebat.
Bapak Guru SMP Negeri 1 Palu. Selanjutnya kembali ke MC. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kenyataan. Kami mohon agar Engkau senantiasa selalu menaungi kami. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pertolongan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam